Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar cara mudah membuat blog menggunakan wordpress.com. Bersama saya Ida Bagus Ardi Putra. Ini adalah alamat blog saya, gusardi.wordpress.com. Silahkan dikunjungi untuk update berita terbaru. Sebelum kita melakukan praktek membuat blog, saya akan jelaskan teorinya terlebih dahulu. Jadi kita sebelum belajar membuat blog harus tahu istilah-istilah dasar yang ada di internet. Yang pertama ada website. Website itu adalah halaman web yang biasa kita buka kalau internetan. Misalkan facebook.com, kemudian instagram.com, kemudian ada kalau toko online ada tokopedia.com, shopee.com, bukalapak.com, kemudian kalau video sharing ada youtube.com, sosial media facebook.com, instagram.com. Jadi website itu jenisnya ada banyak, ada toko online, ada sosial media, ada website berita misalkan detik.com, kompas.com. Nah, salah satu jenis website adalah blog. Blog itu pada awalnya adalah salah satu jenis website yang digunakan untuk diary online. Jadi diary itu menulis catatan harian secara online. Tapi sekarang blog itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bisa untuk diary, tetap bisa, kemudian untuk sharing artikel yang kita buat boleh, kemudian sharing informasi organisasi kita boleh, mau buat jualan juga boleh. Jadi fungsinya tidak hanya sebagai diary online saat ini. Kemudian kalau blog itu jenisnya ada banyak, ada yang berbayar, ada yang gratis. Pada kuliah kali ini kita akan menggunakan salah satu blog yang gratis, yaitu wordpress.com. Selain wordpress.com ada beberapa penyedia blog gratisan yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada istilah juga web address. Web address itu adalah alamat web. Diterjemahin aja, web address. Address itu alamat, jadi web address alamat web. Gampang kan ya? Contoh dari web address adalah www.facebook.com, www.instagram.com, www.shopee.com. Nah, itu contoh alamat web. Kalau kita mau buka web, kita ngetik apa, ya udah, itu adalah alamat webnya. Kemudian ada istilah web hosting. Web hosting adalah tempat kita menaruh data blog atau data web kita di internet. Jadi mirip-mirip server gitu. Kalau lebih gampangnya lagi, hard disk tapi online. Nah, kalau kita membuat blog atau membuat website, kita kan menaruh data teks berupa tulisan yang kita buat, ada gambar, ada file dan lain sebagainya. Itu kita taruh datanya secara online. Nah, datanya itu ditaruhnya di web hosting, kayak servernya. Kemudian ada juga istilah browser. Browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk browsing. Contoh dari browser adalah Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera Mini kalau di HP, kemudian ada Safari, dan banyak lainnya ya. Kemudian ada istilah upload dan download. Nah, kalau upload itu proses memindahkan data dari komputer, bisa dari HP juga, ke internet. Kemudian download, memindahkan data dari internet ke komputer atau ke HP kita. Kemudian ada istilah email. Email itu adalah electronic mail atau surat elektronik. Contoh dari email adalah Gmail, Google Mail atau Gmail, kemudian Yahoo Mail, dan banyak penyedia email yang lain. Itu dua yang paling ngetop. Kemudian ada yang namanya search engine. Search artinya mencari, engine berarti mesin. Jadi search engine itu mesin pencari. Mesin pencari adalah web yang kita buka kalau kita mau mencari informasi di di internet. Contoh dari search engine adalah Google, ya. Google, kemudian ada Yahoo, ada Bing. Bing itu punya Microsoft. Kemudian kalau Baidu juga ada, cuma jarang dipakai di Indonesia. Yang search engine yang paling ngetop, yang paling banyak digunakan di dunia, sekitar 70-80% orang di dunia waktu mencari sesuatu pasti buka Google. Itu kenapa kalau nggak tahu sesuatu, coba cari aja di Google, coba googling aja, coba tanya Mbah Google, Om Google, dan lain sebagainya ya. Oke. Nanti kalau ujian yang keluar ini ya. Ini dah jawabannya, dipilihin aja yang mana kira-kira jadi soal ya. Kemudian ada yang namanya domain name. Kalau kita perhatikan website di internet itu kan ada yang akhirannya .com, misalkan facebook.com gitu. Kemudian ada yang akhirannya .net, misalkan speedtest.net. Kemudian ada yang akhirannya .org, misalkan Indonesia mengajar.org misalkan. Kemudian ada .id dan lain sebagainya. Itu namanya domain name. Domain name itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama top level domain, yang kedua adalah country code top level domain. Apa bedanya? Kalau top level domain, penggunaannya bisa secara global, tidak terbatas wilayah dan nama suatu negara. Misalkan domain.com, .net, .org, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah bisa digunakan secara global, artinya orang dari Amerika bisa menggunakan domain.com, misalkan facebook.com, instagram.com, itu kan dari Amerika itu websitenya. Kemudian orang Indonesia juga bisa pakai, misalkan detik.com, tokopedia.com, kompas.com, dan lain sebagainya. Jadi tidak khusus satu negara saja yang boleh pakai, semua negara boleh pakai. Nah, penggunaan domain-domain ini itu ada tujuannya. Misalkan .com biasanya digunakan untuk kepentingan komersial atau perusahaan. Itu kenapa website bisnis menggunakan domain.com, atau yang kalau kita mau jualan juga disarankan menggunakan domain.com. Kemudian .net itu biasanya digunakan untuk kepentingan network infrastruktur. ORG itu untuk organization. Info untuk kepentingan info website.
Kemudian ada edu untuk website pendidikan. Biasanya perguruan tinggi yang internasional menggunakan domain.edu, misalkan harvard.edu misalkan. Kemudian ada MIL, itu untuk Angkatan Bersenjata Amerika. Kemudian .tv untuk entertainment seperti televisi, radio, majalah. Misalkan kompas.tv, net.tv, bali.tv kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada country code top level domain. Nah, kalau country code top level domain adalah domain yang hanya bisa digunakan oleh negara tertentu saja. Contohnya kalau di Indonesia dia bisa menggunakan domain.id. Jadi domain.id hanya bisa digunakan oleh orang atau perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau di Singapura dia domainnya .sg, Malaysia.my, Amerika.us, Inggris.uk. Kemudian kalau di Indonesia, domain-domain yang top level domain tadi kalau dikhususkan untuk Indonesia, misalkan .org, di Indonesia kalau khususnya dia bisa pakai or.id, organization ID. Kalau com.com tadi di Indonesia menjadi .co.id, commercial ID. Kalau pemerintahan go.id, government ID, academic ID, ac.id. Itu kenapa website ITKes Bali nama domainnya .ac.id. Kemudian sch.id untuk website sekolah, .net.id untuk internet provider, web.id digunakan untuk umum. Domain.id ini tidak bisa dibeli secara bebas seperti domain top level domain yang sebelumnya. Dia harus ada dokumen yang disertakan, ada KTP saja, ada surat izin usaha. Kalau perguruan tinggi, surat izin perguruan tinggi. Jadi lebih terpercaya dia websitenya kalau menggunakan domain.id. Kalau mau syarat lengkapnya bisa dibaca di link ini ya, sudah saya sertakan. Kemudian apa sih blog itu? Blog itu adalah singkatan dari web blog. Adalah sebuah website yang memuat tulisan atau posting secara periodik. Kenapa kita perlu membuat blog? Karena kita selama ini kan hanya menyerap informasi dari internet. Kita misalkan kalau mau nyari sesuatu kan kita nyari informasi dari internet. Di internet kan ada orang yang menulis informasi itu sehingga kita bisa membaca informasi itu. Dengan membuat blog, kita bisa menyumbangkan informasi yang kita tahu. Sebagai orang yang berpendidikan atau kalangan intelektual, kita bisa menyumbangkan informasi atau menuliskan sesuatu yang kita tahu di internet, sehingga orang lain pada saat dia mencari sesuatu di internet, dia bisa memperoleh informasi tambahan yang Anda tulis. Kemudian juga bisa digunakan untuk media promosi kesehatan, media promosi produk Anda. Dia bisa digunakan untuk promosi jasa dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda punya blog. Menulis pengalaman-pengalaman lucu misalkan habis liburan, bisa dituliskan di blog juga. Kemudian orang yang aktif ngeblog disebut sebagai blogger. Kategori blogger ada beberapa, ada personal untuk orang yang nulis catatan harian di blog. Kemudian ada bisnis blogger, orang yang pakai blog buat ngurusin komunitas. Bisnis blogger untuk buat promosi produknya. Organisasional blogger, orang yang pakai blog buat ngurusin komunitas.
Kemudian profesional blogger, orang yang dibayar buat ngeblog alias kerja cari duit lewat blog. Anda tahu Raditya Dika? Raditya Dika adalah dulunya adalah seorang blogger. Dia menulis catatan harian kegiatannya di blog, cerita-cerita lucu di blognya dia. Kemudian karena banyak yang membaca, banyak yang komen, viewernya juga banyak, kemudian dia buat blognya itu menjadi sebuah novel, Kambing Jantan kalau nggak salah. Kemudian karena novelnya juga masuk bestseller, dia buat film Kambing Jantan kalau nggak salah, filmnya yang pertama. Kemudian disusul film-film berikutnya, banyak filmnya kan. Kemudian sekarang jadi YouTuber, jadi stand up comedy, jadi artis lah sekarang. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan kalau kita menjadi seorang blogger. Kemudian syarat membuat blog apa saja? Yang pertama, kalian harus punya email. Bisa email di Gmail, bisa di Yahoo. Cuman saya sarankan pakai email di Gmail aja, ya. Kemudian yang kedua adalah ada koneksi internet. Jadi karena blognya ada di internet, tentu saja perlu koneksi internet. Kemudian penyedia blog gratis apa saja? Jadi pada kuliah kali ini kita akan belajar membuat blog yang gratis. Ada WordPress, alamatnya wordpress.com, ada Blogger itu punya Google, yang alamatnya kalau nggak kalian biasa lihat .blogspot.com gitu belakangnya, itu punya Blogger. Kemudian ada medium.com, kemudian ada wix.com, ada blogdetik, blogdetik.com, dan lain-lain. Oke, langkah mendaftar blog di wordpress.com. Silahkan Anda buka alamat web wordpress.com di browser Anda. Bisa Mozilla, bisa Firefox, Mozilla Firefox, bisa Google Chrome, bisa Opera, dan lain-lain. Untuk video cara mendaftar blog di blognya, sudah saya buatkan video khusus, silahkan ditonton videonya. Sekian teorinya untuk kali ini. Silahkan praktek membuat blog di wordpress.com.